Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, Engkau menyerahkan dirimu kepada manusia dan menyatakan cinta kasih-Mu dalam diri manusia seperti kami, yaitu Yesus Putra manusia. Semoga hidup kami memancarkan syukur kami kepada Dia yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Pembacaan dari Nubuat Hosea. Bertobatlah, hai Israel, kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Datanglah membawa kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Berserulah kepadanya, ampunilah segala kesalahan, sehingga kami mendapat apa yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Asyur tidak dapat menyelamatkan kami. Kami tidak mau mengendarai kuda dan takkan berkata lagi kepada buatan tangan kami, ya Allah kami, karena Engkau menyayangi anak yatim. Beginilah firman Tuhan, Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Aku akan menjadi seperti embun bagi Israel, maka ia akan berbunga seperti bunga bakung dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar. Ranting-rantingnya akan merambak, semaraknya akan seperti pohon zaitun, dan berbau harum seperti yang di Libanon. Mereka akan kembali dan diam dalam naunganku. Mereka akan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pohon anggur yang termasyur seperti anggur Libanon. Efraim, apakah lagi sangkut pautku dengan berhala-berhala? Akulah yang menjawab dan memperhatikan engkau. Aku ini seperti pohon sanobar yang menghijau. Daripadaku engkau mendapatkan buah. Siapa yang bijaksana, biarlah memahami semuanya ini. Siapa yang budiman, biarlah mengetahuinya. Sebab semua jalan Tuhan adalah lurus, dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Mulutku mewartakan puji-pujian kepadamu, ya Tuhan. Mulutku mewartakan puji-pujian kepadamu, ya Tuhan. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Menurut besarnya rahmatmu, hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari dosaku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Mulutku mewartakan puji-pujian kepadamu, ya Tuhan. Tetapi engkau berkenan akan ketulusan hati, dan dalam relung-relung hati kau ajarkan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih daripada salju. Mulutku mewartakan puji-pujian kepadamu, ya Tuhan. Haleluya, haleluya.
kalian segala kebenaran. Ia akan mengingatkan segala yang telah kunyatakan kepadamu. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Lihat, aku mengutus kalian seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kalian cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, sebab ada yang akan menyerahkan kalian kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kalian di rumah ibadatnya. Karena aku, kalian akan digiring ke muka para penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kalian, janganlah kalian khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kalian katakan, karena semuanya itu akan kukurniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kalian yang akan berbicara, melainkan Roh Bapamu, Dialah yang akan berbicara dalam dirimu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian pula seorang ayah terhadap anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kalian akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi barang siapa bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kalian di suatu kota, larilah ke kota yang lain. Aku berkata kepadamu, sungguh sebelum kalian selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Di kota Roma setiap tanggal 10 Juli gereja memperingati 7 martir kudus, 7 bersaudara putra dari Santa Felicitas. Setelah meninggal suaminya, Felicitas bersama 7 putranya tetap setia berbakti kepada Allah dan tekun melayani orang miskin. Cara hidup mereka ini menarik banyak orang sehingga mereka menjadi murid Kristus. Hal itu membuat penguasa menjadi marah. Kaisar waktu itu Marcus Aurelius marah, akhirnya menangkap ibu itu dan ke-7 putranya. Ia mengancam mereka untuk menyangkal iman mereka, tetapi ibu itu memberikan semangat kepada 7 putranya supaya tetap bertahan pada imannya, menolak untuk menyembah dewa-dewa dan setia percaya kepada Kristus Tuhan. Akhirnya 7 bersaudara itu dijatuhi hukuman mati dan disaksikan oleh ibu mereka sendiri, Felicitas. Ibu itu secara luar biasa memberikan semangat kepada 7 putranya supaya teguh bertahan pada imannya akan Kristus, walaupun mereka harus mati karena iman itu. 7 bersaudara itu mati terbunuh
karena teguh mempertahankan imannya kepada Kristus. Umat sekalian terkasih, hari ini kita mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan Yesus yang mengutus ke-12 muridnya mengatakan, "Aku mengutus kalian seperti domba ke tengah-tengah serigala." Ia mengutus mereka mewartakan Injil, dan ia mengingatkan mereka bahwa mereka akan banyak menderita. Mereka ditolak, dihina, dan difitnah, bahkan dianiaya karena nama Yesus. Yesus katakan apa tadi dalam Injil? "Karena namaku kamu akan dibenci semua orang. Tetapi jangan gelisah, jangan takut, karena aku selalu besertamu. Dan jika kamu tetap bertahan sampai akhir, kamu akan selamat." Karena iman akan Yesus, karena nama Yesus, kita kadang dibenci orang. Karena iman akan Yesus, kadang kita dijauhi orang. Karena iman akan Yesus, kadang kita mengalami diskriminasi. Ini bukan hal baru. Yesus sudah lama katakan. Tetapi Ia tidak membiarkan kita berjuang dan kita menderita sendiri. Ia memberi jaminan, "Aku selalu menyertai kamu." Kita berdoa dalam perayaan Ekaristi ini, semoga kita sekalian yang telah percaya kepada Tuhan, semoga kita tetap teguh percaya kepada Tuhan Yesus sampai akhir. Karena Ia katakan, barang siapa bertahan sampai akhir, setia sampai akhir, ia akan selamat. Semoga kita sekalian juga tetap berjuang berkat rahmat Tuhan untuk setia pada iman kita sampai akhir apapun yang terjadi. Dan dengan demikian kita akan memperoleh keselamatan.